Well, hello there. Are you happy? Di video kali ini saya mau cerita tentang pertemanan, terutama saya yang sekarang ngerasa asing dengan kata teman. Di sini ada yang punya teman. Kok bisa sih punya? Emang menurut kamu teman itu apa? Apa mereka yang selalu ada atau yang baru kenal 1 menit di trotoar Braga? Karena menurut saya, teman tuh lebih dari itu. Lebih dari orang yang selalu ada. Kalau selalu ada, patung juga bisa. Tapi patung gak ada effort. Atau kalau saya butuh orang yang selalu ada, saya bisa hire security buat 3 shift atau hire ART gitu. Tapi teman lebih dari itu. Teman adalah orang yang bisa nemenin kita, bisa ngebantu kita, bisa negur kita, plus bisa ngasih kehangatan. Dan gak semuanya itu bisa dianggap teman. Kan gini ya, ada yang namanya teman kerja, teman sekolah, teman komunitas. Tapi itu tuh menurut saya bukan temen. Kalau temen temen titik ya temen-temen. Kalau teman kerja, teman sekolah, teman komunitas, seolah-olah itu tuh kita dipertemukan di suatu situasi gitu, kayak cinlok aja, ngerti kan? Tapi nggak semuanya bisa dianggap temen. Itu menurut saya, definisi saya. Nah, kalau ngikutin definisi saya, kamu punya temen nggak? Kalau punya, ada berapa? Kalau saya tuh berapa ya? 15, 10, atau bahkan kurang dari itu. Karena akhir-akhir ini saya tuh nge-cut off beberapa orang. Gimana kamu rasanya kalau punya temen yang sedikit? Kalau saya tuh I'm really okay with that. Really okay. Karena gini, saya tuh ngerasa saya tuh udah cukup damai, udah ngerasa cukup sama diri saya sendiri. Jadi kayak udah ada apa ya, tiang, kayak udah ada penopang gitu. Plus saya dekat sama keluarga dan pastinya saya masih ada Tuhan kan gitu. Terus tuh saya nge-labelin saya sendiri, saya orang yang sibuk. Jadi saya sibuk kerja, terus suka bikin video kayak gini. Capek kan, capek banget. Jadi udah nggak ada energi lagi buat mikirin gimana sih rasanya punya teman yang sedikit. Ada perkataan kan, makin tua circle pertemanan kita tuh makin sedikit. Pasti terjadi, and it's normal. Karena mereka punya prioritasnya sendiri, punya urusannya sendiri, punya mimpi yang dikejar. Masa sih kamu mau ngehalangin orang yang ngejar mimpinya? Itu kan malah kamu yang jahat kan gitu. Normal, tapi di sini tuh kebagi 2 kelompok. Kan kita tahu sendiri yang tadi saya bilang kan, sama-sama sibuk, sama-sama punya prioritas sendiri, kebagi 2 kelompok. Kelompok pertama, orang yang tetap nge-reach out kamu walaupun mereka sibuk. Yang kedua, orang yang lempeng aja akhirnya nggak nge-reach out kamu. Dan kita nggak tahu ini orang tuh sibuk atau enggak kan. Saya tipe yang pertama. Saya tipe orang yang tetap nge-reach out walaupun saya sibuk. Saya tuh kayak gini, biar saya nggak lupa, karena yang tadi saya bilang saya sibuk, itu bukan sebuah kebanggaan sebenarnya sih, sibuk tuh. I don't know. Di hari Minggu malam, saya tuh ngeset event di Google Calendar, text friends. Sekedar buat nanyain kabar teman-teman saya aja. Jadi kayak Minggu malam, ini waktu gue buat nanyain kabar mereka. Simple. Kenapa sampai segitunya? Well, kenapa kamu nanyanya kayak gitu? Maksudnya menurut saya itu bukan segitunya. Justru sebaliknya. Itu usaha yang seminimal mungkin yang bisa saya lakuin dengan kondisi saya sekarang. Ngabarin mereka. Karena saya di Solo, terus fair-fairan aja. Di sini saya punya teman nggak sih di sini? Ada satu, cuma he's the only one, dan ya kebanyakan teman saya sekarang adanya di Bandung, Puncak, dan Jakarta. Jauh, saya di Solo. Jadi bukti
saya masih nganggap mereka sebagai teman dengan ngabarin mereka. Sesimpel itu. Jadi saya bertahun-tahun ngelakuin kayak gitu. Hingga pada akhirnya saya muak dan mikir, kenapa gue doang ya yang effortnya kayak gini? Iya, kenapa saya aja? Maksudnya tuh, kenapa mereka nggak ada timbal baliknya? Kenapa mereka nggak ngasih feedback? Akhirnya saya tuh penasaran. Selama bulan Februari 2024 kemarin tuh saya nggak ngabarin mereka. Nggak ngabarin mereka. Terus saya kan ngide aja gitu kan. Saya nggak buat WhatsApp status. Terus saya ngapus avatar WhatsApp saya. Jadi kayak saya orang yang diculik lah. Hilang gitu kan. Gitu. Hasilnya gimana? Apakah ada orang yang nanyain kabar saya? Ada. Tapi dari Instagram. Nah, orang yang dari Instagram tuh, ini kenalan saya. Gitu, jadi belum jadi temen. Nah, dia bilang begini, "Hi, how are you?" Simple. Tapi nggak semua orang bisa. Akhirnya dalam hati, kenapa lu yang ngabarin gitu kan? Ya, akhirnya kami berteman karena orang-orang kayak tadi yang harus saya keep kan. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tuh lewat WhatsApp langsung telepon. Coba siapa yang telepon saya? Security hotel tempat saya kerja dulu. "Halo Pak Gusti, apa kabar? Saya kangen. Kebetulan di depan hotel lagi ada bakso Malang kesukaan Pak Gusti. Saya jadi inget ke Pak Gusti." Saya tuh ngedenger itu ya. Gimana ya? Kayak pengen nangis. I don't know, entah saya yang memang sensitif terhadap kata-kata. Pertama tuh, ini kenapa orang ini yang ngubungin saya di luar circle pertemanan ini kan rekan kerja saya gitu loh. Well, saya nggak ngelarang, cuman kenapa sih malah lo yang ngubungin gitu kan, ngerti kan? Terus tuh yang bikin saya baper tuh kayak kata-katanya lagi ada bakso Malang depan hotel. Bakso Malangnya kesukaan Pak Gusti. Saya jadi inget ke Pak Gusti. 2 orang itu aja yang nanyain kabar saya. Selebihnya gimana? Nggak ada sama sekali. Fast forward ke 1 Maret tuh, saya nanyain kabar mereka. Ada yang dijawab, ada yang enggak. It's okay, di luar kendali saya juga kan gitu. Nah, saya nanya kabarnya gini, Februarinya kayak gimana gitu. Simple kan. Nah, lucunya tuh gini, ada beberapa orang tuh chat terakhir kami tuh sebelum saya nanya Februarinya gimana tuh saya nanya kayak gini, Januarinya gimana. Terus chat selanjutnya saya nanya Februarinya gimana. Itu artinya si orang ini tuh enggak ngerespon chat saya selama 1 bulan. Tebal ya Allah, teman bebal. Anda langsung saya cut off. Saya tahu sibuk, cuman sesibuk apapun kalau misalkan lo masih nganggep saya sebagai temen, ya harusnya effort kan. Masa sih lupa, toh suka bikin story atau masih bisa lihat story. Maksudnya ngapain saya nge-keep orang kontaknya di WhatsApp saya kalau misalkan kami tuh nggak tektokan, kecuali Anda masih ada gunanya buat saya. Contohnya apa? Kayak vendor AC gitu. Kalau misalkan Anda bisa jadi vendor AC, saya masih keep tuh kontaknya. Apa saya mengharapkan adanya feedback? Iya, karena kan namanya juga temen. Terus mungkin cara orang tuh dalam berteman tuh beda-beda. Iya, pasti. Dan seharusnya, enggak. Mereka tuh tahu cara yang bisa mereka lakuin buat ngebuktiin kalau mereka teman saya atau saya masih dianggap ya dengan nanyain kabar saya. Tapi saya nggak dapet itu. Saya nggak dapet. Ya, yang tadi saya bilang, mungkin sibuk atau apa. Atau misalkan gini alasannya kan, gue kan bukan tipe orang yang ngechat duluan. Well, kalau kayak gitu, ya kamu bukan teman saya. Sorry to say, ya sekarang mah tegas-tegasan aja gitu. Apa standar gue ketinggian ya? Tapi masa sih ketinggian? Maksudnya tuh kan,
Kan yang saya harapin cuman mereka yang ngubungin saya aja. Saya nggak ngarepin dibantu physically atau kayak gimana-gimana. Saya cuman pengen ditanya gitu kayak, "Hi, how are you?" gitu. Teman-teman ada yang kayak gini nggak sih? Walaupun saya bilang saya tuh ngerasa udah cukup, tapi at the end tuh memang peran teman gak akan bisa digantikan oleh diri saya sendiri atau oleh orang tua saya sendiri. Ya teman mah teman, tadi apa standar saya ketinggian ya mungkin, tapi dengan standar saya kayak gini pun saya masih punya orang-orang yang bisa saya jaga. Jadi saya nggak sendirian, saya masih punya teman yang memang ada gitu kan. Dan ya orang-orang itu yang harus saya jaga. Sakit rasanya kalau misalkan nggak dapet feedback. It's okay, cuman ya gitu, you're not for me then. Itu aja cerita dari saya sih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you.